Saya yang pegang tempat siapa jenengan? Aku aja sini. Oke, boleh, siap. Ya. Enggak usah. Halo, assalamualaikum lur, sedulur nyong kabeh iki lur ngene. Angger liwat jalur Sempor Gembong Kebumen aja kelalen mampir ya warungnya nyong ge. Mendoan ambal suci sotang nang sanding bendungan Sempor. Sin terkenal mendoane ambane kaya rene bakule lur temenan lur. Dibuktikna ya lur, engko ge dalam mening ge sampean nang ndi, Bos? Saya Kabupaten Kalijirak. Nah, Pokoknya kalau ke Sempor jangan lupa mampir ke warungnya Mbak Suci Sotang. Dijamin tempenya gede banget, bro, dan mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya GPS Official ID. Dan di pagi hari ini saya berada di Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Jadi yang biasanya saya melakukan eksplorasi mungkin di tempat horor, mistik atau menyeramkan, tapi kali ini saya ingin mengajak Anda ke sebuah destinasi wisata, yaitu Bendungan Sempor. Walaupun dulu ini adalah bukan destinasi ya, tapi karena mungkin mengandung unsur keindahan alam yang eksotik, jadi dijadikan destinasi wisata. Saya tadi dari rumah sekitar pukul 8:30 dan sampai di lokasi sini tepat jam 9:30 ya guys. Dan saya lewat samping atau ini jalan setapak yang saya lalui, karena selain mencari tempat yang sepi, juga saya suka dengan udara yang sejuk, segar dan nyaman gitu guys. Ya bisa aja sih saya di depan sana, tapi banyak kendaraan dan banyak warung-warung sehingga mungkin saya tidak konsen untuk menyampaikan informasi. Jadi dulunya ini bendungan ya guys, atau waduk Sempor, karena mungkin mengandung keindahan alam yang eksotik, akhirnya dari pihak setempat, pihak sini dijadikan destinasi wisata. Bendungan Sempor ini berawal dari sebuah ide. Mungkin waktu itu ya karena sekitar tahun 1916, jadi mungkin negara kita ya masih dijajah oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tapi di tahun 1950 para ahli mungkin dari bangsa Indonesia ya melakukan kaji ulang lagi guys, kelayakan baik dari mungkin tempatnya atau unsur geografisnya, karena di sini itu masyarakatnya masyarakat agraris pertanian, jadi harus membutuhkan banyak stok air. Maka di tahun 1951 akhirnya pembangunan Waduk Sempor ini dilaksanakan, dan Waduk Sempor ini dibangun di atas tanah seluas 6.478 hektar. Dan bendungan Sempor ini itu bisa menampung air sekitar 1,5 juta debit air meter kubik gitu ya.
dan mampu mengairi sawah sekitar 18.000 hektar guys. Wih, luar biasa ya guys. Karena untuk daerah Sempor, Gombong, dan Karanganyar itu kebanyakan daerah agraris yang didominasi oleh para petani, sehingga mereka membutuhkan banyak stok air gitu guys. Kalau kita hanya mengandalkan hujan, itu kayaknya tidak bisa panen setahun 3 kali dalam setahun. Maka mungkin dari para ahli membangun waduk ini ya maksudnya untuk kesejahteraan para kaum tani guys. Oke guys, namun di balik keindahan dari yang sekarang jadi destinasi wisata guys, walaupun mungkin dulu tujuannya bukan untuk wisata tapi untuk kebutuhan pertanian, waktu pembangunan karena ini diperkirakan 3 tahun rampung, tapi ternyata tidak guys. Di tahun 1967 itu pernah terjadi tragedi jebolnya bendungan Sempor ini guys, yang menelan korban jiwa kurang lebih 127 orang meninggal di tahun 1967. Oleh sebab itu dilakukan pembangunan lagi guys, sehingga memakan waktu yang lama dan biaya yang lama. Mengapa waktu yang lama? Karena pembangunan waduk Sempor ini selain pertama harus pembebasan lahan, juga jebolnya bendungan ini. Jadi akhirnya selesai pada tahun 1978 dan langsung diresmikan oleh waktu itu oleh Presiden Soeharto. Bendungan atau waduk Sempor ini guys, ini adalah pertemuan dari pegunungan Serayu Selatan, yaitu Sungai Sampang atau Sungai Anakan dan Sungai Kedung Meringin, yang di sini dikatakan bisa apa ya, sumber airnya atau sumber intensitas basahnya itu banyak di sini guys. Makanya pertama dari kolonial Belanda merancang pembangunan waduk Sempor ini pada tahun 1916. Dan satu lagi ya guys, waduk Sempor ini selain terdapat keindahan mungkin dari alamnya yang sejuk karena pegunungan ya, juga hamparan airnya. Di sini juga ada yang sudah lama viral, yaitu penjual gorengan guys, penjual gorengan yang wajahnya mirip Syahrini gitu, persis sekali, entah itu dari wajah atau gestur tubuhnya itu persis sekali. Dia penjual gorengan di sini guys. Gorengannya di sini itu terkenal besar sekali. Kalau nggak salah harganya satu tempe itu 15.000 guys, karena ukurannya sangat jumbo sekali gitu ya. Oke guys, saya ulangi lagi ya, mungkin sebelum mengakhiri eksplorasi destinasi wisata ini. Jadi pertama, waktu kolonial Belanda itu di tahun 1916, walaupun baru wacana ya, akan dilakukan pembangunan waduk, yaitu di daerah Sempor atau Kedung Meringin. Dan di tahun
1950 dilakukan lagi uji ulang kelayakan tempat ini. Maaf, mungkin tadi saya salah memberikan informasi ya. Dan pembangunan dilaksanakan pada tahun 1958. Namun terjadi insiden atau tragedi pada tahun 1967 yang menelan korban jiwa 127 orang. Akhirnya dibangun lagi dan memakan waktu yang sangat lama. Selain satu, pembebasan tanah, juga dampak dari jebolnya bendungan ini yang akhirnya sampai tahun 1978 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Namun waktu pelaksanaan pembangunan masih dipimpin oleh presiden kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno ya guys. Oke, mungkin itu sedikit sejarah atau mungkin makalah dari Waduk Sempor ini. Di sini lokasinya bersih ya guys, karena ada aturan dilarang membuang sampah sembarangan. Ya karena satu destinasi, sehingga mungkin satu peraturan menjaga kebersihan pun diterapkan di sini ya guys. Kita lihat kan, ada undang-undang dilarang membuang sampah sembarangan. Untuk teman-temanku yang sudah support dan yang sudah mendukung serta setia ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan ya diberikan kesuksesan guys. Jadi untuk daerah Kebumen ya, itu bisa dibilang ada dua waduk atau bendungan guys, yaitu pertama Waduk Sempor yang sedang saya review ini, tapi ini masuk kecamatan Gombong, desanya Sempor, atau maaf, kecamatan Sempor, Gombong, Kebumen, tapi masih ikut Kabupaten Kebumen. Terus satunya lagi perbatasan dengan Wonosobo guys, yaitu Waduk Wadas Lintang, tapi masih besar Waduk Wadas Lintang ya guys dengan Waduk Sempor ini. Pemandangan yang begitu indah dari atas pegunungan atau dari Waduk Sempor ini ya, dengan hamparan pegunungan yang menghijau serta angin yang sepoi-sepoi guys. Wah, pokoknya nyaman sekali guys. Makanya karena keindahan alamnya yang eksotis, dijadikan destinasi wisata. Ya mungkin waktu pas kolonial Belanda merencanakan pembangunan ini ya tujuannya bukan untuk destinasi wisata guys, tapi untuk kebutuhan para petani. Karena di daerah sini, sekali lagi saya ulangi ya, adalah daerah agraris yang membutuhkan banyak air karena penduduknya kebanyakan adalah petani ya guys. Mungkin ini kalau hari libur, hari Minggu atau hari-hari besar ya,
pengunjungnya bisa dibilang sangat ya banyak guys, karena ini bukan hari libur atau hari raya ya. Ya ada sih pengunjungnya, tapi bukan di sini guys, tapi di sebelah mana ya, sebelah timur guys, bukan langsung di lokasi atau di waduk sempornya, bukan. Di sini juga ada fasilitas perahu gitu guys, untuk menikmati keindahan airnya, dan dikenakan tarif sekitar 20.000 guys, sangat murah ya. Fasilitas perahu. Nah guys, sekarang saya tepat di pusat bendungan ini guys. Mungkin ini adalah batas dari ketinggian air gitu ya, supaya tetap stabil dari volume atau debit air ini. Jadi ini mungkin adalah untuk batas ketinggian membuang air apabila air melebihi dari batas ini guys. Dan waduk sempor ini mampu mengairi sawah untuk wilayah Gombong, Karanganyar, dan Kebumen. Ya, oke. Mungkin kiranya cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini ya guys. Mungkin apabila ada kekurangan saya atau kesalahan saya dalam menyampaikan informasi juga dalam pengeksploran waduk sempor ini kurang maksimal, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di konten berikutnya di hari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.